Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Feminim. Saya berasal dari sebuah kota yang begitu sejuk dikatakan, Bandung, ya kan? Disinilah berawal dari sebuah perjalanan hidup yang Feminim rasakan. Suka duka terlintas tanpa ada rasa yang harus saya lewatkan. Karena apa? Ya, disinilah aku bertempat mulai dari aku kecil sampai aku dewasa dan sampai aku memiliki seseorang yang benar-benar aku cintai seumur hidupku. Namun, di perjalanan tidak seindah seperti bangunan-bangunan yang begitu kokoh yang bisa terlihat dari atas dan seperti padi-padi yang kalian bisa lihat. Semua pertumbuhan itu mempunyai sebuah proses yang begitu indah. Terhampar padi-padi, tanaman yang begitu sempurna. Ya, seperti padi yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Itulah awal dari sebuah keinginanku. Ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, dan ingin tentram dan damai. Di awal perjalanan, tidak semudah yang kita pikirkan. Walaupun kita melihat begitu hijaunya padi yang tumbuh, tapi lihatlah di seberang sana, banyak sekali yang bisa kalian lihat, yaitu begitu kokohnya hati kita melihat, begitu tenangnya dikala kita bisa memandang dari kejauhan sebuah keindahan. Ya, kita ingin indah, hati kita ingin tentram. Tidak semudah kalian pikirkan, sayangku. Inilah perjalanan yang harus aku lewati. Kadang kita bisa melihat kuningnya padi-padi tersebut, bukan berarti dia mati. Dia semakin tumbuh, dia semakin hidup dan bisa memakmurkan kalian semua dari benih-benih yang sudah menua, yaitu beras. Beras ini akan menjadi barokah buat kita semua dikala kita lapar. Dia bisa membuat kita menjadi kenyang dari sebuah hasil. Itulah perjalanan hidupku. Aku seorang feminim yang dari awal sudah merasakan begitu hancurnya sebuah kehidupan. Seperti ladang tandus yang sulit untuk ditumbuhi padi-padi. Tapi aku yakin di dalam ketandusan, apabila kita rawat, kita proses, maka kita tidak akan perlu takut seperti gedung-gedung yang tinggi yang bisa kita lihat dari sini. Gedung yang begitu mewah yang menganggap inilah saya lebih besar dan saya lebih baik daripada sebuah hamparan-hamparan padi yang belum tentu bisa membuat makmur. Tapi belum tentu, kadang-kadang gedung-gedung yang tinggi seperti menjulang, belum tentu ada kedamaian di dalam sana. Daripada kalian melihat kebahagiaan hanya terlihat di luar saja, tapi tidak tahu di dalam gedung tersebut seperti apa. Itulah proses dari sebuah perjalanan hidup. Tidak semua yang indah itu bisa dikatakan indah. Tidak semua yang berkelebihan itu bisa dikatakan lebih. Tapi yang namanya hidup seperti padi, semakin lama semakin tua, semakin berisi, dan semakin tinggi, semakin menunduk. Itulah dari sebuah arti padi. Kemakmuran kehidupan manusia tidak pernah luput dari segala macam bentuk peristiwa. Ya, kita harus belajar dari sebuah proses. Ketika aku merasa sangat-sangat jauh dari beberapa hal-hal yang aku pikir, aku mungkin tidak mampu, aku mungkin tidak sanggup, dari sebuah hubungan yang aku bangun, dari awal sebuah cinta yang aku bangun, aku berharap bisa mendapatkan semua kebahagiaan dari semua yang aku bangun. Tapi di perjalanan, tidak semua yang dibangun itu bisa membuat kita nyaman, kita tentram, kita bahagia. Tapi ketika kita bisa merasakan, ya inilah perjalanan, dengan keikhlasan, dengan semua kekuatan jiwa, dan tentunya
Kekuatan Tuhan itu melebihi dari apa yang aku inginkan. Disitulah aku belajar. Aku belajar dari sebuah gedung yang tinggi menjulang. Pasti aku akan bisa membuat hatiku sekokoh bangunan tersebut. Dari sebuah bangunan aku bisa merasakan, hatiku bisa yakin bahwa hubungan akan dibangun dari satu persatu, ditata seperti bangunan yang kita lihat. Semua ditata dari satu persatu. Tidak mungkin langsung menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Semua bangunan dibuat, dirasakan begitu indah. Dikala kalian merasakan apa yang kalian bisa rasakan, ya itulah perjalanan hidup. Satu-satu aku ambil hikmah. Satu-satu aku ambil dari sebuah perjalanan. Ya, terasa begitu sulit, terasa begitu susah. Di awal memang sulit, tetapi ketika kalian merasakan inilah yang harus kita jalani, maka kita akan mudah melangkah walaupun tidak seperti yang kalian lihat. Sama, aku pun juga merasakan seperti itu, tertatih-tatih ketika harus melangkah, dan salah satu kaki kalian begitu sulit untuk melangkah karena cedera atau karena luka, sehingga kalian melangkah pun sulit. Tapi dikala kalian tahu bagaimana caranya mengobati dari sebuah luka sehingga kalian bisa bergerak secara perlahan, maka keyakinan itu yang akan membawa sebuah keyakinan. Kalian sanggup, kalian bisa. Lihatlah di sela-sela gedung-gedung yang tinggi masih terlihat hamparan-hamparan hijau. Itulah dari semangat kalian. Jadikanlah semangat kalian itu selalu ada di sisi kanan dan kiri dari sebuah bangunan. Yaitu apa? Bangunan dari sebuah emosi kalian. Lihatlah begitu banyak yang kalian lihat, rumah-rumah bertebaran. Itulah permasalahan dalam hidup kalian. Tetapi ingat, setiap bangunan selalu mempunyai sisi baik, yaitu apa? Dari hijaunya tumbuhan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Hati kalian. Dikala hati kalian tumbuh dan kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan, maka itu akan bisa kalian dapatkan. Di sisi kanan dan kiri memang selalu ada takbir kehidupan yang harus dibuka. Tetapi ketika takbir kehidupan itu bisa kalian realisasikan dengan semua keikhlasan tanpa kalian ketahui, maka disitulah perjalanan hidup kalian akan mulai. Dan bisa kalian lihat betapa indahnya kekuningan dari sebuah perubahan hidup. Yaitu apa? Hidup yang bisa menenteramkan, mensejahtera kalian karena sebuah emas yang tidak terlihat seperti emas, tetapi kuningnya seperti emas, namun bisa membawa kebarokahan untuk semua dan seluruh umat manusia dengan apa? Sebutir beras. Sebutir beras ini bisa membawa kebarokahan untuk semua orang. Tetapi di manakah letak dan sebuah kebanggaan dari sebuah bangunan yang kokoh? Hanya sebutir beras yang bisa membawa kebahagiaan. Itulah padi. Ingatlah, hidup kita harus bisa berproses seperti padi. Begitu indahnya. Dikala ada hijau yang begitu hijau, ada kuning yang begitu kuning. Jangan melihat dari kebusukan dari sebuah warna kuning. Dari sebuah kuning melambangkan bahwa hidup ini sudah kokoh, hidup ini sudah kuat, hidup ini sudah stabil. Dan disitulah tempat kesejahteraan kemakmuran manusia yang bisa kita nikmati secara barokah. Itulah kembali lagi, proses hidup tidak ada bisa manusia menilainya. Semampu dan semau atas semua keinginan. Memang kita ingin hidup itu lebih makmur dan bahagia, tapi tidak semudah yang kalian pikirkan. Inilah aku, seorang feminin yang hanya bisa melihat hamparan yang begitu indah, yang begitu orang-orang lihat. Apa sih artinya? Ya, sawah itu selalu diidentikan dengan
hidup di desa, inilah kota. Begitu indahnya kita bisa melihat. Bukan berarti kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak bisa seperti orang lain yang sukses. Kita bisa sukses ketika kita mau, ketika kita bisa, dan ketika kita memang punya niat untuk sukses, maka jadilah kesuksesan itu diberikan oleh kita. Tuhan tidak akan mungkin tidak melihat dari usaha kita. Asal usaha kita dimodali dan dilandasi oleh keikhlasan, tanpa kemunafikan, tanpa egois, tanpa modus, dan tanpa rasa obsesi untuk sebuah kemenangan. Ingat, selalu ada jalan menuju sebuah kebaikan. Dikala kita bisa menentukan arah jalan tujuan kemana, maka kita tidak akan kesulitan. Kita bisa melihat begitu panjangnya jalan kehidupan. Itulah kehidupan manusia, sesuai dengan takdir. Namun kita bisa mengolah takdir itu menjadi lebih baik ketika kita bersyukur, ketika kita mampu memperoleh semua kebajikan yang Tuhan berikan. Disinilah aku mulai berjalan kuat, kokoh, sanggup meniti masa depan. Mimpi yang aku inginkan sudah Tuhan berikan. Rezeki yang aku inginkan sudah Tuhan limpahkan. Barokah yang selalu aku banggakan telah Engkau berikan. Apapun hanya dengan kedua tangan yang selalu memohon. Namun aku sudah mengerti dan paham, bukan sebuah mohon dari sebuah keagungan Tuhan, tapi siap menerima sebuah berkah, apapun barokah Tuhan, tanpa terkecuali dengan ikhlas menerima. Lihatlah di mana padi selalu tumbuh, di sisi-sisi tempat di mana dia memang diberi hak untuk tumbuh. Itulah kita. Di mana kita merasa kita selalu mempunyai hak, maka hak yang selalu Tuhan berikan dan tidak satupun orang bisa mengambil dari hak tersebut. Walaupun semampu dan sebisa dan semaunya orang ingin mengambil, kalau Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil hak barokah, hak hidup, hak kesejahteraan, hak kebahagiaan, maka disitulah engkau akan merasa begitu nikmatnya Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat casing manusia. Tuhan selalu melihat amal dan ibadah manusia. Tuhan selalu melihat kebaikan kita secara praktek, bukan secara halusinasi. Jangan berkata kalian sudah baik, tetapi kalian masih melakukan kebaikan itu untuk sebuah obsesi. Dan jangan pernah menaruh dendam. Ketika kita merasa dendam, maka hilanglah barokah itu. Berjalanlah walaupun tertatih-tatih, tetapi lihatlah, pasti akan ada kekuatan dari ketatihan tersebut. Seperti kita melangkah walaupun sulit, ada saja yang bisa membantu, karena Tuhan tidak akan pernah menutup tangan-tangan Tuhan untuk membantu manusia. Dikala manusia itu percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dan kalian meyakini kebarokahan, maka itu akan Tuhan berikan. Berjalanlah dengan pasti, yang jelas aku merasa bahagia dengan hidupku sekarang, karena kehidupan ini selalu penuh dengan tantangan. Itulah tantangan semesta. Kalian bisa sanggup melakukannya, maka Tuhan tidak akan menutup jalan untuk sebuah keberhasilan hidup. Jangan pernah sombong dengan apa yang engkau dapatkan. Karena apa? Sewaktu-waktu Tuhan bisa mencabut semuanya dengan mudah. Tapi berjuanglah untuk semua kebahagiaanmu. Berjuanglah untuk semua kesuksesanmu. Berjuanglah untuk semua kemakmuran hidupmu. Dengan jalan yang benar-benar Tuhan ridhoi. Aku betul-betul bahagia. Tuhan, terima kasih. Seperti kuningnya padi, itulah barokah dan rezeki yang Engkau berikan. Begitu nikmat aku rasakan. Begitu aku menerima barokah ini, tak sampai habis-habis. Hamba hanya bisa bersyukur lahir dan batin. Tuhan, apapun yang harus aku jalankan,
Disinilah feminim betul-betul menerima lahir dan batin. Apapun akan menjadi kebaikan, apapun akan menjadi sebuah kemuliaan. Dikala benar-benar kita ingin, maka tidak satupun yang bisa kita rasakan. Terima kasih Tuhan, inilah perjalanan hidup yang harus aku lakukan, dan aku merasa begitu indahnya perjalanan hidup ini. Marilah kita sama-sama meniti. Perjalanan hidup itu selalu ada baik dan buruk. Tapi ingatlah, berbuatlah baik selagi kita diberi waktu untuk berbuat baik. Jagalah kebaikan itu seperti padi yang begitu indah ketika kita melihat hijau hamparan. Begitu pula kita melihat kuning. Begitulah proses hidup. Jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan barokahnya untuk manusia. Dikala manusia itu mau berjuang, mau melakukan semua kebaikan, tidak pernah Tuhan salah memberikan. Disinilah feminim. Semoga ini bisa terinspirasi dariku. Aku adalah Humas 2 Indonesia yang akan memberikan kebaikan untuk kalian semua dari semua doa-doa Mami Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you MDF. Bye.